Bapak, ibu-ibu, para tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan selanjutnya menuju ke Jabal Uhud, bukan Jabal Uhud ya. Ada jamaah dulu, jamaah saya mengatakan, "Ustaz, kemana? Ke Jabal Uhud ya?" Iya, Jabal Uhud kata saya. Dikirain Jabal rokok mungkin. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, Jabal Uhud ini adalah salah satu gunung yang menjadi saksi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat beliau untuk menumpas kejahilan dan menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ronde pertama peperangan terjadi. Kaum muslimin itu menang. Karena sebelum peperangan terjadi, Rasulullah sudah menyiapkan pasukannya. Dibagi menjadi dua pasukan. Pertama adalah pasukan pemanah, yang kedua pasukan berkuda yang sambil membawa pedang. Jadi pada waktu itu pasukan pemanah oleh Rasulullah SAW ditempatkan di atas sebuah bukit, namanya Bukit Rumat, Jabal Rumat. Nah, jadi pasukan pemanah tersebut jumlahnya sekitar 50 orang. Nah, sebelum peperangan dimulai, Rasulullah memberikan peringatan terhadap pasukan pemanah agar tidak beranjak dari tempatnya sekalipun dan apapun yang terjadi di bawah. Jadi apapun yang terjadi di bawah, misalnya menang nanti, jangan pindah tempat dan jangan sampai meninggalkan pos penjagaan. Nah, pada saat peperangan ronda pertama dimulai, kaum muslimin menang telak. Jadi kaum kafir Quraisy ditarik mundur oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Mundur semuanya, akhirnya mundur. Bayangkan ya, pada waktu itu jumlah pasukan Rasulullah hanya 300 melawan 3.000. Tidak sebanding Bapak Ibu. Tapi ronda pertama mereka menang. Nah, saat kaum kafir Quraisy menarik mundur pasukannya, kaum kafir Quraisy meninggalkan harta ghanimah atau harta rampasan perang. Nah, ketika itu kaum muslimin sudah tergoda dengan urusan duniawi. Jadi tergoda dengan perhiasan dunia. Di bawah sudah berserakan emas, pedang, tameng dan lain sebagainya. Itu bisa dijual untuk dijadikan duit. Akhirnya pasukan kaum muslimin termasuk pasukan pemanah pada waktu itu semuanya berebut mengambil harta ghanimah. Saat itulah Sayyidina Khalid bin Walid mengambil kesempatan, karena Sayyidina Khalid bin Walid tersebut melihat pasukan kaum muslimin sudah lemah, benteng pertahanannya. Akhirnya Sayyidina Khalid bin Walid menginstruksikan untuk kembali lagi menyerang dari arah belakang. Jadi pada saat kaum kafir Quraisy itu kembali, kaum muslimin dalam keadaan berebut mengambil harta rampasan. Saat itulah mereka semua dari kalangan kaum muslimin banyak yang gugur karena dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Salah satu di antaranya yang terbunuh adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Hamzah ibni Abdul Muttalib. Jadi Sayyidina Hamzah ibni Abdul Muttalib ini gugur
di dalam peperangan Uhud. Kok bisa gugur? Ceritanya pada waktu itu Sayyidina Hamzah ini mempunyai musuh yang sangat benci sekali terhadap Sayyidina Hamzah. Kok benci, Ustaz? Karena Sayyidina Hamzah tersebut membunuh seluruh keluarga musuhnya. Musuhnya itu perempuan, namanya Hindun. Hindun orangnya cantik sebenarnya, tapi pada waktu itu Hindun tidak masuk Islam. Jadi satu-satunya perempuan yang ikut di dalam peperangan Uhud adalah Hindun. Karena dia benci terhadap Sayyidina Hamzah dan ingin sekali membunuh Sayyidina Hamzah. Lalu Hindun tersebut menyuruh salah seorang budaknya Zubair, namanya Wahsy. Dia termasuk golongan orang-orang hitam. Orangnya hitam. Jadi Wahsy tersebut dibayar oleh Hindun untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Nah, pada saat Sayyidina Hamzah lengah, akhirnya Wahsy mendatangi Sayyidina Hamzah lalu menombaknya di arah ulu hatinya. Jadi ditombak oleh Wahsy. Sayyidina Hamzah itu ditombak oleh Wahsy dan terbunuhlah Sayyidina Hamzah. Gugurlah Sayyidina Hamzah pada waktu itu. Jadi dari kalangan kaum muslimin dan juga Rasulullah SAW semuanya merasa sedih karena orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW satu-satunya keluarganya yang masuk Islam adalah pamannya yang bernama Sayyidina Hamzah, dan dia juga menjadi panglima perang kaum muslimin di Jabal Uhud. Dan pada waktu itu juga yang gugur ada salah seorang pemegang panji Rasulullah SAW, benderanya Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Mus'ab ibni Umair. Jadi beliau gugur sambil memegang bendera Rasulullah, tangannya ditebas keduanya, kakinya ditebas keduanya, kepalanya ditebas, akhirnya terbunuh. Jadi putuslah semua anggota badannya. Subhanallah, Masya Allah, perjuangan mereka semua itu kalau dipikir-pikir, Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah dapat membalas kebaikan mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jabal Uhudnya ada di sebelah kanan. Ini semuanya Jabal Uhud ya. Di sebelah kanan semuanya Jabal Uhud, tapi yang tampak di Google Map itu yang di depan. Yang tampak di Google Map itu yang di depan. Kelihatan nggak? Ayo turun, kita